Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin Lebih khusyuk dan semangat salawat kita Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, Rais Syuriah MWC NU Ngantang Kiai Suliat beserta seluruh jajaran Syuriah MWC NU Ngantang yang kami hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Ngantang Bapak Pamuji serta seluruh jajaran Tanfidiyah yang kami hormati, sahabat-sahabat Ansor, Banser, seluruh pengurus ranting yang ada di Ngantang, 12 ranting ini, 13 ranting yang ada, yang kami hormati Ketua dan seluruh pengurus takmir Masjid Miftahul Huda, Dusun Kaweten, Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ingkang mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten mugi-mugi sehat wal afiat, zahir batin, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedanten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi anak turun saleh lan salihah. Allahumma amin. Lek sedanten saleh-salehah seneng napa mboten? Seneng. Sing lanang soleh, sing wedok solihah, anak-anake solihun, tangga-tanggae solihin. Ya, sedanten soleh. Allahumma amin. Para bapak, mas-mas yang kami muliakan, mungkin untuk hari ini seperti dulu kita ngaji dan ranting pundi Mulyorejo, Sumberagung. Singen nggih damel layar tancep ngeten nggih ya. Singen bahas masalah masjid lek mboten lepat. Hari ini kita mencoba membahas tentang masalah tradisi. Amaliyah tradisi yang ada di tengah masyarakat kita, dan ini sering kita amati, sering kita lakukan bersama. Pangapunten. Islam itu memang bukan agama tradisi, tapi tidak selalu anti terhadap tradisi. Niki kata kuncinya. Sekali lagi, Islam memang bukan agama tradisi, tapi tidak selalu anti terhadap tradisi. Ini semua kita sadari. Kula lan panjenengan sedanten wonten ten masjid. Ten masjid niki sampun wonten tradisi yang sebenarnya itu berasal dari luar agama Islam. Cobi lek dipetani, pun ten masjid ten Indonesia. Lek ten Indonesia kathah jidor, nggih. Ten masjid jenengan wonten jidore wonten enten? Niki wonten nggih? Oh wonten, alhamdulillah. Makane kadang nggih rada gak penak lek wonten akad nikah moro dengan mas kawin seperangkat alat salat, padahal sing diparingaken namung sajadah kali rogo. Itu bukan seperangkat alat salat, niku sebagian alat salat. Lek seperangkat alat salat ini kedah daster, jidor, nomale masjid ya. Wong tiyang estri niki lek sembayang napa mek rukuan tok kan mboten, mesti terlebete wonten apane? Daster. Wonten daster. Itu sebagian alat salat. Kita jangan sampai membahas yang masalah itu. Masjid ten Arab kemawon, itu pasti sudah ada tradisi agama lain yang masuk di situ. Contohnya, ingkang nomor setunggal menara, nomor kali kubah, nomor 3 mihrab. Nomor setunggal napa kala wau? Lali. Nomor kali sube. Nomor 3 mbuh apa? Nomor setunggal menara. Menara itu menurut salah satu pengertian berasal dari kata manurah.
Manurah itu tempat tungku api, di mana Manurah ini menjadi tradisi tempat ibadah orang-orang Majusi, penyembah api yang ada di Persia. Bisa dipastikan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW tasik dereng wonten menoroe. Sayyidina Bilal niku nalikane lek adzan, tukang adzan Kanjeng Nabi niki lek adzan penekan. Sing dipeneki nomor setunggal kadang dalemipun Zaid bin Thabit. Daleme tiang Arab niki rata, mboten enten gendenge kan nggih, kotak ngoten, terus atapnya itu namanya sotoh. Biasanya Sayyidina Bilal menek ten atap rumahnya Zaid bin Thabit. Nomor kali kadang sing dipeneki kali Sayyidina Bilal dalemipun sahabat Abdullah bin Umar. Nomor 3 kadang sing dipeneki dalemipun rumahnya Sofiyah binti Umar. Artinya apa? Tidak ada menara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus napa kok kadang penekan masjid dalemipun Zaid bin Thabit. Kranten dalemipun Zaid bin Thabit ini ternyata rumah yang paling tinggi yang ada di kota Madinah ketika itu. Dan kota Madinah waktu itu hanya seluas Masjid Nabawi, tidak seluas sekarang. Buktinya pemakaman Baqi ten setunggal riwayat disebataken berada di ujung kota Madinah. Padahal sekarang Baqi niki ten sisihe napa? Masjid Nabawi. Dalam sing paling dhuwur rumahnya Zaid bin Thabit. Makanya tidak ada menara. Sakniki wonten menara, berarti ini merupakan tradisi. Dan ternyata diambil tradisi dari agama Majusi. Rumahnya Abdullah bin Umar kadang nggih kedah dipeneki kali sahabat Bilal. Mengapa? Karena rumahnya Abdullah bin Umar ini yang menghadap ke arah kiblat, ke arah Makkah dari sisi kota Madinah. Kadang dipeneki kali Sayyidina Bilal. Nomor 3 dalemipun Sofiyah binti Umar. Sofiyah binti Umar. Mengapa yang dinaiki rumah beliau? Karena rumahnya Sofiyah binti Umar rumah yang paling dekat dengan Masjid Nabawi, tentunya setelah rumah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya artosipun boten enten menara. Lek jaman sakniki kuwabeh kepingin koyok zaman Kanjeng Nabi. Nggih monggo tukang-tukang adzan niki pados ten ngantang mriki nggih sing paling dhuwur sinten nggih. Terus dipeneki. Tapi kan tidak seperti itu. Memang bukan agama tradisi, tapi Islam tidak anti terhadap tradisi. Nomor kali kubah. Wonten kubah ten masjid niki wonten kubah. Ternyata itu menjadi bagian bangunan yang dimiliki oleh setiap bangunan agama yang mengaku sebagai agama samawi. Yahudi. Tempat ibadahnya ada kubahnya. Orang-orang Nasrani di kanisahnya atau di gerejanya juga ada kubahnya. Ternyata di masjid yang menjadi tempat ibadah orang-orang Islam juga ada kubahnya sebagai simbol langit. Makanya lah niki ten kubah niki biasanya ten jerone digambari napa? Digambari langit. Selain ini simbol agama samawi, ternyata juga fungsinya biar suara ini kumpul, wonten dzikir sareng, kumpul ten nginggil terus mandhap malih. Dados wonten niki wungkul. Artinya di masjid ada kubah, di sinagog juga ada kubah, di napa niki namanya? Gereja juga ada kubah. Diadopsi oleh agama Islam dan itu tidak masalah. Pokoknya caranya baik, tujuannya baik. Nomor 3 terakhir, contoh di masjid yang merupakan tradisi agama lain. Mihrab. Ini kan mihrab ya. Nah, mihrab niki lek cara Jawane pengimaman. Bisa dipastikan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi ketika itu tidak ada mihrabnya dalam arti bangunan yang menggerong apa ini? Berbentuk ruangan ngeten iki. Mboten enten ten zaman Kanjeng Nabi.
Kalau dikatakan mihrabun Nabi dalam riwayat hadis, maksudnya tempat Nabi ngimami sholat. Tapi mboten berbentuk ngeten iki. Mboten berbentuk bangunan yang ruangan khusus kados mekaten. Makanya sebagian ulama mboten kersa wonten mihrab. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti madhab Syafi'i mboten purun ten masjid niki wonten mihrab. Kranten ini bid'ah. Yang kedua mirip dengan altar gereja. Sedangkan dalam hadis dikatakan jangan kau bangun di masjidmu maharib kamaharibin nasara, altar seperti altar gereja. Imam Suyuti mboten purun, tapi mayoritas ulama mau di masjid ada mihrab karena caranya baik, tujuannya juga baik. Tujuannya misalnya cek mboten ngentek-ngentek inggen, cobi masjid mboten enten mihrabe. Imam berarti temeriki. Berarti sop pertama temundi temeriko, wayai temeriki pun sop pertama. Akhirnya lek imamnya temeriki, sofe temundi ngentek-ngentek inggen. Tujuan yang kedua sebagai penanda arah kiblat. Masjid jenengan rata-rata pinggir mergi. Wonten tiang berangkat ten Kediri ten Jombang, mampir ten masjid, ternyata masjidnya mboten ten mihrabe. Tiang badhe sembayang ngadep pundi bingung napa mboten? Bingung, gak takmire ya apa sih gak ono mihrab. Akhirnya ketika ada mihrabnya, orang jadi tahu arah kiblat itu kemana. Ini ternyata di zaman Kanjeng Nabi mboten enten. Dan ini tradisi gereja, tapi diakui oleh agama Islam. Bahkan di masjid orang-orang yang mengaku semuanya kepingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Islam murni, kepingin kembali ke Islam sing bener, gak melok-melok NU. Ternyata masjid mereka wonten menoroe napa mboten enten? Masjid mereka wonten kubahe napa mboten enten? Masjid mereka wonten mihrabe napa mboten enten? Ada. Artinya memang ini sebuah keniscayaan. Maksudnya sebuah keharusan. Tradisi itu sedikit demi sedikit masuk, tapi selagi caranya baik, tujuannya baik, tidak masalah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita di Aswaja Center terus metani apa sih tradisine wong NU niki. Ternyata mulai sakderenge lahir itu sudah ada tradisi. Yang kita tahu cara lek diwaos mek daftar isine waten, ada tradisi sebelum kelahiran anak. Wonten tradisi ngapati, berarti petang ulanan. Mitoni niki berarti pinten? Pitu. Tingkepan niki napa? Biasanya dibahasakan napa lek anu niki? Tingkepan niki pinten ulan? 7. Terus wonten malih sakderenge petang ulan niki napa namine? Ngeloni. Oh, kelonan. Wonten nggih kelonan nggih. Nggih. Kemudian wonten malih adzan untuk bayi yang baru dilahirkan. Niki nggih biasane dilakukan, dan ini tradisi sebelum kelahiran anak. Mantun wonten tradisi seputar kematian. Lek seputar kematian niki nggih kuwathah niki. Niku gambare duka sinten sing sedo sing ngeteraken mek 8 niki ya. Tradisi seputar kematian, menangisi orang mati. Jenengan lek wonten derek sedo nangis napa guyu? Nangis napa guyu? Kok mboten tegas enten nangis napa guyu? Nangis ya. Tapi lek ini membuktikan bahwa ternyata kadang cinta perempuan itu lebih besar daripada cinta laki-laki. Lek wong sing sedo niki sing lanang, sing wedok niki geru-geru nangis, mboten sekedhik sing mara semaput ngoten. Nggih napa nggih? Tapi lek sing sedo sing wedok wonten tiyang jaler mara semaput ngoten. Mboten enten nggih, paling nangis 7 dina 7 bengi. Mantun ngoten ditinggal rapi. Tinggal rapi maling ya. Makanya kalau lek ngaos ten muslimat niku, Bu, atos-atos panjenengan mulai sakniki wasiat ten sing jaler. Ya, aku lek mati gak apa-apa sampean rabi maneh. Tapi tolong entenono sampai lemah kuburanku wis garing. Lan tolong ben isuk mbek sore siraman kuburanku mbek banyu. Wah, akhirnya gak garing-garing, bojone sampean gak rabi. Gak rabi-rabi. Menangisi orang mati.
Ini ternyata ada dalilnya. Yang kedua, mengharumkan jenazah dengan membakar dupa. Wonten sing kayu gaharu. Lek jenengan ngebongno bocek wangi ngoten. Hah? Menyan Jawa ya. Pokoknya mengharumkan jenazah. Yang ketiga, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Tahlil niki wawasan la ilaha illallah. Versi lagu maos tahlil niki secara umum wonten kalih, Pak. Nomor setunggal lek tasik tahes, napa tahes nih? Tasik sehat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku versi lagu la ilaha illallah sing nomor setunggal. Lek nomor kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki tasik sehat napa sampun budal? Sampun budal Nah itu biasanya orang meninggal itu dibacakan itu. Sebagian orang nggak mau. Ojo gak usah wes gak ana tahlilan pas mengiringi jenazah itu. Ternyata kita juga punya dalilnya. Yang keempat, melakukan talqin mayit. Talqin ini wonten kali. Talqin saat sakaratul maut dan talqin setelah pemakaman jenazah. Waktu sakaratul maut, coro lintune nazak niku di talqin, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saya juga lek jenengan pesen ten sing estri. Karena mereka lek coro tiang ngantang ngoten garwa sigarane nyawa sampun dipesenaken. Sing wedok pesen nang sing lanang, ya aku golek sakaratul maut lek nazak tolong sampeyan sing bimbing aku maca la ilaha illallah. Wong awake dhewe iki urip bareng, sampeyan iki sigarane nyawaku pas sakaratul maut lek iso sampeyan nok pinggirku bimbingan aku maca la ilaha illallah. Sing jaler nggih ngoten, aku ya ngono Bu. Engko lek aku sakaratul maut tolong bimbingan aku maca la ilaha illallah. Jare sing wedok, saiki ya. Ojo saiki sik sehat ya. Sampeyan niku pengin oleh ndang warisan ya. Minta itu namanya talqin. Talqin jenis yang pertama. Ketika orang itu menghadapi sakaratul maut, ketika nazak la ilaha illallah, itu talqin qoblal maut. Adapun setelah meninggal dunia sudah dimakamkan, Pak Mudin ngoten-ngoten ngingkuri kiblat ngadep ten wajahe tiyang ingkang nembe dikubur. Niku talqin. Sebagian orang mboten purun nggih. Tiang-tiang sing mboten NU purun apa mboten? Lek tiang NU purun talqin. Niki lek cara Jawane sederek fulan bin fulan panjenengan sampun ing alam kubur. Inggih menika alam antaraning donya lan akhirat. Panjenengan mantun iki ketamuan malaikat kalih. Panjenengan boten usah wedi, panjenengan boten usah kuwatir. Ngoten-ngoten nggih makhlukipun Gusti Allah. Tirose Pak Mudin, ojo wedi, ojo kuwatir. Coba sing tas dikubur saged jawab niku metu wek sampeyan den. Coba sampeyan kok sing turu nok kene ya. Lek saged jawab itu. Lek saged jawab. Itu kalau dilakukan, NU mengamalkan itu, diajarkan oleh para kiai, para ulama, kita mboten ngawur. Itu juga ada dalilnya. Yang kelima, adzan setelah jenazah diletakkan di kuburan, diadani. Kadang gitu terus dinawakan, dikomati. Nomor 6, jamuan makan kepada para pentakziah. Sebagian orang itu nggak mau. Tiang-tiang sanes NU itu protesnya ngeten. Ya apa sih? Wong sedang berduka, tas ditinggal sedo keluargae, kok malah dibebani untuk menyediakan makanan. Padahal kan hadisnya jelas, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far niki sinten? Ja'far bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Kanjeng Nabi. Berarti yugane Pak Lek niki napa? Misanan. Sayyidina Ja'far misanane Kanjeng Nabi. Nalikane sedo Kanjeng Nabi memerintahkan keluarga beliau, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Loh iki lho hadisnya jelas. Yang membuatkan makanan itu tetangga, kirimkan kepada keluarga yang berduka. Lawong NU kok enggak? Sing gaekno panganan kok malah keluarga yang sedang berduka. Ini kalau kita digugat seperti itu,
jawabannya seperti apa, kita jelaskan di bawah. Ternyata kesimpulan kita nanti, paham satu dalil jangan kemudian dibawa kemana-mana. Faham satu hadis jangan digunakan untuk sebagai senjata menyalahkan amaliyah saudaranya. Ternyata Sayyidina Umar pun juga pernah berwasiat. Ketika beliau habis ditusuk sakit parah, merasa akan meninggal dunia, Sayyidina Umar juga wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong sediakan makanan. Setelah Sayyidina Umar benar-benar kapundhut, pulang dari pemakaman, di rumah Sayyidina Umar sudah banyak mawaid, banyak hidangan-hidangan makanan. Seandainya keluarga yang sedang berduka tidak boleh menyediakan makanan, pasti Sayyidina Umar tidak akan mewasiatkannya. Dan dua riwayat ini digabungkan oleh orang Jawa dengan sangat luar biasa. Jenengan lek wonten tiyang sedo, wonten sing layat. Tiyang layat beto napa? Beto beras, beto uwos, padha ae. Beto gula, beto gendis, padha ae. Beto mie kuning, mie hijau ngoten. Itu artinya apa? Damel tahlilan petung dino, kadang sik susuk, nggih napa nggih? Sik susuk, sik beras, sik kuwadah. Itu ternyata diakui oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Bukan bin Ali, bukan Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad bin Ali dalam kitab beliau, I'lam annal Jawiyin. Beliau ten kitabnya sampai ngoten, ketahuilah bahwa orang-orang Jawa idza mata ahadun minhum, jika meninggal salah seorang di antara mereka. Terus beliau menjelaskan tentang nyelawat niku. Berarti artinya apa? Sing beton niki sanes sing nyediaaken bahan makanan itu bukan keluarga yang berduka, tapi siapa? Tetangga. Terus sing masak nopo janda yang baru meninggal ditinggal suaminya? Sing masak tonggoe kan? Sing masak nggih tonggo. Ini luar biasanya tradisi Nahdlatul Ulama yang diwariskan oleh para kiai dan para ulama kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jamuan makan kepada para pentakziah. 7. Hukum selamatan 7 hari kematian. Niki nggih kadang 7 dina lho, 7 dina. Itu kadang juga dikritik. Itu mirip dengan keyakinan orang-orang Hindu yang mereka juga melekan 7 dina 7 bengi. Kita katakan mirip tak mesti sama. Mirip tak mesti sama. Melekan 7 dina mungkin mirip, tapi sing dilakoni tiang Islam, lebih khusus lagi tiang NU benten kali mereka. Pangapunten tiang Hindu, lek melekan 7 dina, nopo kali maos Yasin dan tahlil? Mboten. Lek panjenengan maos Yasin dan tahlil, ini sudah beda. Adapun mirip nggak mesti sama. Pangapunten kula lan panjenengan sedanten damel sarung. Tiang Tengger damel sarung napa mboten? Damel sarung. Sebagian orang khotib-khotib kita pakai gamis, pakai jubah. Pangapunten pemuda gereja juga pakai jubah napa mboten? Juga pakai jubah. Pernah kita ceritakan kula nembe wangsul dugi Yaman, wonten mriku niku keseharian nggih damel gamis ngoten niku, damel jubah. Kuliah nggih damel gamis. Akhirnya karanten kebiasaan damel gamis, nembe wangsul ten Indonesia nggih sik kemarut damel gamis ngoten. Terus kali rencang dijak, ayo dis melok nyambangi kancaku nang rumah sakit Saiful Anwar. Ya sik tak ganti gamis. Gak apa-apa wis gawe ngono. Isin aku tak numpakno taksi. Jaman singen mboten enten Grab, tak tumpakno taksi. Akhirnya numpak taksi, kula mlebet ten rumah sakit Saiful Anwar. Mantun ngoten damel kopiah, damel gamis sing kados khotib-khotib niku. Kranten wekdal niku tasik jarang tiang damel gamis. Mantun ngoten ditingali kali tiang-tiang. Kranten gak enak dideloki wong, kopiah kula copot, kula kesak. Akhirnya gamisan gak gawe kopiah. Mantun ngoten lewat lorong-lorong kamar rumah sakit niku kan kathah tiang sing nunggui dulure sing sakit niku. Wonten sing ngrasani kula. Ngrasani untunge kula mireng napa sing dirasakaken. Napa sing dirasanaken ten kula niku. Piyambake lah kok ngrasani ngeten. Sik enom wis dadi pendeta ya. Soale nggih klambi kula mirip napa? Mirip pendeta, tapi mirip tak mesti sama. Tadi itu menara mirip, kubah mirip, mihrab nggih mirip, tapi dengan kemiripan itu mbok ya husnudzon tentang tangga-tanggane. Husnudzon kepada sesama saudaranya.
Artinya apa? Memang kita mengadakan 7 hari kematian selamatan, mereka Hindu juga melakukannya, tapi jangan makan. Pangapunten para hadirin ingkang kula mulyakaken. Ten Hadram niki nggih wonten selamatan 7 hari kematian. Bentene napa? 3 dina ten kuburane. Terus langsung selamatane ten kuburan iki 3 dinten. Mangke 4 hari sisanya baru di rumah. Kalau dikatakan selamatan 7 hari kematian dipengaruhi orang Hindu Jawa, cek hebate wong Jawa iso mempengaruhi orang Hadramaut Yaman mereka. Ten Maroko niki pundi? Afrika mereka, sanes Merauke lho nggih, Maroko niku. Ten Maroko itu juga ada selamatan 7 hari kewafatan seseorang. Kalau dikatakan itu amaliyah tradisi yang dipengaruhi oleh orang Hindu Jawa, cek hebate wong Jawa iso mempengaruhi orang Afrika, orang Maroko. Merauke mawon mboten sampai pengaruh iki. Ini yang kita katakan tadi mirip tak mesti sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampun ngantuk napa dereng nih? Membaca Al-Qur'an di kuburan itu juga ada dalilnya. Tradisi tahlilan nggih wonten dalile. Tahlil fidak maca la ilaha illallah ping 70.000. Tebusan untuk orang atas dosa orang yang baru meninggal dunia. Qodok salat untuk orang yang sudah meninggal. Qodok puasa untuk orang yang sudah meninggal. Ziarah kubur. 14 menyiram air bunga di atas kuburan. Nyekar ya. Nyekar kalim beto toya sing wonten kumkumane kembang. 15 membuat kubah dan meletakkan kain di batu nisan. 16 amalan zikir dan doa untuk orang yang hidup atau sudah meninggal dunia. 27 hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia. 18 tradisi mengirim surat Al-Fatihah. Yang NU lah dididik ngoten nah, Al-Fatihah, dididik Al-Fatihah nggih ya. Itu dalilnya napa? Wonten. Mangke panjenengan tinggal mencet ngeten tok niki. Tradisi tahlilan apa sih dalile? Tik. Lah niku pun medal piyambak pun. Hadis-hadise napa? Niku pun sekeco. Tapi lek saged apal. Mosok nggih didebat kali Wahabi Salafi jenengan sih tak delokno laptop dhisik kan gak enak ya. Sing penak niku apa? Lek kepengin apal niki jenengan print. Nah, kertas print-prinane niku jenengan lebetaken toya, jenengan unjuk injing kali sonten. Nah, insyaallah mboten ngelak malih jenengan. Nah, kedah apal lek mboten apal nggih delok ten laptop akhirnya mboten kembali ke dalil tapi kembali ke laptop. Pun mangke kita perbanyak diskusinya. Saya cuma menjelaskan salah satunya saja umpami tradisi tahlilan. Meskipun format atau acara tahlilan itu tidak diajarkan secara langsung oleh Rasulullah. Namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam. Isine tahlilan iki napa sih? Nomor setunggal silaturahim. Nomor kali perkumpulan zikir. Jenengan pas yasinan kumpul-kumpul niku badhe zikir napa badhe sekak? Zikir napa catur? Zikir kan nggih, zikir. Nomor 3 pembacaan surat Yasin. Makanya biasanya Yasin dan tahlil. Disingkat biasanya majelis Yasinta. Yasin dan tahlil. Jenengan pun nanti dados cover buku tahlilan. Dereng nggih. Dereng. Mugi-mugi panjang umur sedanten. Allahumma amin. Pun terakhir nomor sekawan isine tahlilan niku jamuan dan berkatan. Lek tiyang Malang sebagian mengistilahkan dengan seluluran. Soale sotone diseluluraken. Kadang sing diseluluraken napa? Rawon, kadang napa nggih ya? Ada yang menyebut seluluran. Itu tradisi Nahdlatul Ulama. Wonten jamuane, kadang lek 3 dinane, 7 dinane ditambahi napa? Berkat. Sampai wonten unen-unen, bapakku ento, ibuku muslimat, kakangku ansor, mbakku fatayat, melo ento saya nikmat, ngalor ngidul gowo cocok iwak ndong ya.
Kalau kita lihat mana di antara 4 isinya tahlilan ini yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan kalau kita mempelajari, mengkaji dalilnya, kita akan justru jadi tahu apa fadilah, apa keutamaan orang tahlilan. Fadilai kuatah umpami lek dirinci setunggal silaturahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata fi rizqi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Muttafaqun alaih. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, kalau riwayat ini menyatakan keutamaan silaturahim niki wonten kali. Nomor setunggal dawa umure. Nomor kali dawa umure jembar kubure. Dawa umure jembar rezekine. Niki untunge Kanjeng Nabi dawuh loro-lorone diparingaken dening Gusti Allah. Dawa umur jembar rezeki. Ojo sampai mek salah siji. Dawa umur tapi rezekine cupet. Penak napa mboten? Mboten. Wonten tiyang sugih tapi umure mboten dawa. Penak napa mboten? Nggih rada mboten penak. Kecuali bahkan kalau dalam hadis lain ditambahi wa yurfa anhu maitatus su. Orang itu akan dihindarkan dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya apa? Orang yang istiqomah silaturahim, dawa umure, jembar rezekine, hidupnya pasti akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Pun keutamaane silaturahim wonten 3. Jenengan itu mangke terakhir kula tangletaken malih. Sing saken jawab angsal hadiah. Kali Pak Pamuji disediakan door prize. Sing saken jawab hadiah yang paling murah sepeda motor Vario. Berupa brosurnya saja. Mek brosur itu terus jenengan tumbas ya. Tumbas piyambak. Keutamaan silaturahim wonten pinten kala wau? Halo, wonten pinten? Wonten 3. Sakniki perkumpulan zikir. Jenengan lenggah sareng badhe zikir. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum. Ada orang-orang yang kumpulannya itu sambil berzikir kepada Allah. Dia akan dikasih apa? Kasih 4. 1, mereka akan dikelilingi malaikat. Jenengan tahlilan, panjenengan majelis panjenengan iki bakal dikelilingi sinten? Malaikat. Pun kuwatos Ustaz, mungkin malaikat Israel melok pisan. Malaikatnya konotasinya membawa rahmat. Makanya dikatakan dan Allah akan memberikan rahmatnya. Nomor setunggal dikelilingi malaikat. Nomor kali akan diberi rahmat niki napa? Kasih sayang. Kalau kita sudah diberi kasih sayang dari Allah, kita sebenarnya tidak membutuhkan kasih sayang dari yang lain. Adapun istri memberikan kasih sayang kepada kita, niki barokah rahmatipun Gusti Allah ingkang dititipaken ten manah istri panjenengan. Anak-anak memberikan kasih sayang kepada kita, hormat kepada kita, niku barokah rahmatipun Gusti Allah ingkang dititipaken ten manah masing-masing anggota keluarga kita. Ini fadilah tahlilan ingkang nomor kali berkat berkumpul zikir. Nomor 3, memberikan ketenangan hati. Sinten sing sumpah lek cara larinem sakniki galau, risau, lek seneng kumpul zikir, Allah akan memberikan ketenangan untuk mereka. 3.
Kalau wau barokah silaturahim 3, ketambahan 3 malih pun pinten sakniki? 6. Nomor 7, nomor sekawan dari perkumpulan zikir dikatakan Allah akan menyebut nama orang-orang yang duduk bersama untuk berzikir dipuji di depan para malaikat. Asma panjenengan disebat kali Gusti Allah dipuji di depan malaikat. Seneng napa mboten? Seneng. Wong jenengan dipuji kali Pak Bupati mawon. Sinten Pak Bupati mriki? Niki musim kampanye ya. Jenengan diumpami perkumpulan NU sak kabupaten. Terus Pak Bupati ceramah. Nalikane ceramah kok Pak Bupati niki nyebat asmonipun panjenengan balak-balik. Kinten-kinten jenengan GR napa mboten? Seneng napa mboten? Waduh disebut rek. Padahal sing nyebut asmonipun panjenengan sinten? Pak Bupati. Jeneng kula niki nate disebut kali Pak Sutiaji, Wali Kota Malang niki disebut ping sekawan. Wonten rencang badhe berangkat ten Balai Kota. Tenang di kula tangleti, tenang Balai Kota. Dene ketemu Pak Sutiaji ya. Iya, kirim salam ya. Teko sapa? Sampekno teko Faris. Teko Faris Pandan Landung ngono ae. Mantun ngoten rencang kula niki mlebeten Balai Kota, ketemu Pak Sutiaji disampaikan salam kula. Pak Sutiaji, angsal salam. Oh dari siapa? Dari Faris. Ketika itu nama saya disebut 4 kali oleh Wali Kota Malang. Faris. 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 Faris apa ya? Tiba disebut untuk tidak dipuji tapi untuk tidak dikenali. Lek loro sare sak niki cari niki kasihan deh. Kasihan deh. Lah niki dipuji kali Gusti Allah. Jenengan kempal zikir nalikane tahlilan disebut nama panjenengan dipuji di depan malaikat. Seneng napa mboten seneng? Ini fadilah yang keempat. Lek ditotal kali silaturahim kalau wau 3 tambah sekawan pinten? Pun 7. Pun isine tahlil sing lintun apa? Membaca surat Yasin. An Abi Hurairah yaqulu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang membaca surat Yasin di malam hari, paginya dosanya dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok mboten enten sing amin? Amin. Ten riwayat nomor kali ditambahi ibtigha awajihillah. Maos Yasin niki benar-benar mengharap ridhonipun Gusti Allah. Makane mboten nilok. Engko tahlilan nok sapa? Nok omahe Pak Kaji iki sing teko akeh. Engko tahlilan nok omahe sapa? Nok omahe Yuni. Waduh sing teko gak ono. Niki lek tirose tiyang Jawa mboten napa? Mboten nilok. Maos Yasin ini bener-bener lillahi ta'ala ini penting napa mboten? Penting. Lek mboten lillahi ta'ala mangke lillahi ta'ala ya. Mboten oleh napa-napa ya. Ten Malang niki wonten Gus Syafa putranipun Gus Suyuti Dahlan. Nyoba ten kampung beliau diadakan Yasin tahlil tidak ada suguhan makanan. Dilarang, tuan rumah dilarang menyuguhkan makanan. Alhamdulillah majelis tahlil beliau bertahan cuma 6 bulan. Bulan ke-7 bubar sakarepe dhewe. Nah niki sing mboten tepak ya. Tetep Yasin tahlile lillahi ta'ala. Pun maos Yasin wekdal dalu pokoke ikhlas bener-bener mengharap ridha Allah, pagi harinya dosa-dosanya maksudnya adalah dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. 7 tambah setunggal pinten? 8 ya? Mau pinten? 7 tambah setunggal 8. Kula jangkepi 9. Cek kados bintange pinapa? Bintange NU. Sing terakhir kan jamuan dan berkat. Sebelum saya terangkan dalilnya, saya perkenalkan isinya yang di dalam kotak niki ya. Niki sego putih, pinggir ini napa niki namine? Ndok, terus napa malih niki? Niki pitik ya. Iwak pitik niki, iwak pitik. Nah niki napa? Dalile napa? Napa mboten angsal maringi suguhan makanan? Tirose sinten? An Amr bin Abbas taqala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah mal Islam qala tibul kalam wa it'amut ta'am.
dari Amr bin Abbasah. Ia berkata, saya pernah menemui sowan lek tirosit yang medunten acabis. Banyak kentar yang medunten? Betul yang medunten? Betul ya? Saya pernah sowan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Kanjeng Nabi, intinipun ajaran agami Islam niki napa? Ternyata Nabi menjawab dua hal. Yang pertama, bertutur kata yang baik dan menyuguhkan makanan. Ternyata Kanjeng Nabi, inti ajaran agama Islam napa? Kanjeng Nabi mboten jawab celono cingkrang, nggih mboten. Setengah tiang, nggih mboten. Nabi menjawab inti ajaran agama Islam yang pertama adalah tibul kalam, mengucapkan kalimat yang baik. Kita pilih yang kita ucapkan itu sama selektifnya ketika kita memilih buah yang paling manis. Lek tirose tiyang ngantang omong saomong dipikir dhisik. Ojo sampai ngelarakno atine wong. Sami kali paku. Kalau paku itu sudah menancap di kayu, meskipun paku itu sudah dicabut, tasik wonten bekase napa mboten enten? Tasik wonten bekase. Lek tirose tiyang Malang tasik njangket. Masih yo wis njaluk sepuro. Kadang tasik njangket. Makanya bertutur kata yang baik ini menjadi inti ajaran agama Islam. Makanya dalam Al-Hujurat dikatakan enggak boleh rasan-rasan. Wala yabtab ba'dukum ba'dha. Rasan-rasan iki napa? Napa? Menggunjing ya, napa malih? Ghibah, napa malih? Gosip, nggih, makin digosok makin sip ya, makin digosok makin boten angsal mencela, menghina, ngenyek. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela. Mencela niki ternyata cara Arabe lamzun. Orang yang suka mencela fahuwa lamizun. Ternyata orang sing senengane ngenyek niki cara Arabe lamizun. Tirose tiyang ngantang ambene lamis. Enak cara Jawa ini karek nambahi untuk dadi bahasa Arab. Lamis tibae cara Arabe napa? Lamizun. Masjid karek nambahi untuk masjidun. Kursiyun. Salatun. Rukuun. Sujudun. Zakatun. Rumah sakit sumraun. Kan sumraun. Malang nih. Sudah, sampun. Permisi kula. Inti ajaran agama Islam nomor setunggal bertutur kata yang baik. Yang kedua menyuguhkan makanan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tiang Jawa, tiang ngantang, wonten tamu. Padahal tamune kalau wau ngejak sekak. Panjenengan boten nyuguhi teh, sungkan mboten sungkan? Sungkan. Padahal tamune ngejak napa? Ngejak sekak. Lah niki tamu rawuh ten dalem kula lan panjenengan sedanten ndongaaken leluhur kita. Menggunakan rumah kita untuk berzikir, ya mosok mboten diparingi napa? Mboten diparingi suguhan, ngoten kok disalah-salahaken. Katanya itu tradisi sesajen seperti orang-orang Jawa dulu. Mboten wonten sing didahar, wonten sing dahar. Lek sesajen iki lak mek dilarung sing dahar mboten jelas. Lah ini kan wonten sing dahar ya. Berarti ini bukan sesajen. Ini keutamaan yang kesembilan dari adanya tahlilan. Berarti ketika kita menyuguhkan makanan, kita sedang mengamalkan inti ajaran agama Islam sebagaimana disampaikan oleh hadis Kanjeng Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad ini. Total wonten 9. Mangke lek dirinci kathah malih. Wonten ayat kursi. Napa sih tahlilan niku? Fatihah, Qul hu ping 3, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah malih, terus waosan awal Al-Baqarah alif lam mim, manten wa ilahukum ilahu wahid, manten ngoten ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian khawatim suratil Baqarah, 3 ayat penutup surat Al-Baqarah mulai lillahi ma fis samawat. Kemudian yang 2 ayat terakhir amanar rasulu, yang terakhir la yukallifullahu nafsan. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka 2 ayat itu sudah mencukupi segala hajatnya. Allahumma
Wonten dalil. Bukan berarti para ulama, para kiai kita ngajari zikir ususunan tahlil itu ngawur mboten. Ini kita tinggal lek coro dahar ngoten tinggal mengamalkan. Tapi sekarang mengamalkan saja tidak cukup karena ada yang menggugat tahlilan. Berarti kita harus paham dalilnya. Kalau digugat kita bisa melakukan pembelaan. Dan itulah yang menjadi proyek Aswaja Center Jawa Timur. Kita memahami, mengamalkan dan membela akidah amaliyah Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bishawab. Pun niku sebagai contoh kemawon. Niku tradisi sebelum kelahiran. Ada tradisi seputar kematian. Wonten malih mangke tradisi secara umum. Zikir dengan suara keras, tradisi Maulid Nabi, manakipan, tradisi bulan Syuro, bulan Sa'ban, tradisi bulan Sofar, Istighosah, Istighosah, tawassul, melafalkan Sayyidina dan seterusnya. Itu semua tinggal nanti dipencet ke bawah ini sudah disebutkan dalil-dalilnya, tinggal dipahami dan diapalkan ya. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya hitung sampai 2, 1, 2, enggak ada? Enggak ada, Oke. Pripun caranya saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sampun diterangkan masalah takdir orang mau meninggal, katanya kan la ilaha illallah. Kadang-kadang kan wonten sing dituntun kan la ilaha illallah. Itu yang nopo saumpami kata-kata la ilaha illallah itu orangnya sampun meninggal. Seterusnya saat derek la ilaha illallah. Ini yang nopo hukum ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Langsung nomor di Monggo. Langsung 3. Saya tetap buat di tengah-tengah. B. Tinggal saking ranting tolong rejo. Dengan pertanyaan, talqin sebelum meninggal itu kan disuruh untuk menuntun kata zikir la ilaha illallah, dan bagaimana seandainya masih la ilah sudah meninggal belum la ilallah gitu ya. Mungkin tambah 2 lagi monggo. Saking Batu Jogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki badhe nyuwun pirsa, bilih wonten adat Jawa niku wancinipun pitung dintenipun utawi satusipun niku tiang-tiang lami niku ngawontenaken cawisan. Wonten sekul napa jajan, apem, kalih lawuh ten meja. Terus nyawisi ngoten. Sandingan. Sandingan ya. Sandingan. Saking Batu Rejo pertanyaanipun ada jawi cawisan. Cawisan apem, sekul, lawuh, rokok, begitu saja ya. Sunggal malih mangke diuraikan satu persatu. Monggo. Saking Batu Rejo malih. Saking Batu Rejo malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yun sewu Pak Yai, iki wonten tiyang sing mungel bahwa tiyang sedo niku lan diderek dimakamaken wonten dalem niku boten angsal di sedhi-sedhi. Terus niku napa hukume napa dileresake napa boten. Alasane napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasane napa mboten jadi gini? Kirose panas. Oke, makanan tingkang perkawis atau 3 pertanyaan satu persatu akan diuraikan oleh Yai Faris. Monggo Yai. Nggih, matur nuwun. Nomor ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang napa kala? Oh la ilaha illallah. Ditalqin la ilaha illallah
ternyata la ilah terus sampun kapundhut. Sedangkan la ilah itu kalau la ilaha itu tidak ada Tuhan, berarti kan. Ya semoga tetap niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Insya Allah ketika kita membimbing dia la ilaha illallah, piyambake badhe jawab, badhe nirakaken la ilaha illallah. Tapi keranten sampun kedisian takdir, piyambake mboten saged dan itu sudah di luar kemampuannya. Ya dikembalikan kepada niatnya. Husnudzon kita pasti yang dia maksud sebenarnya adalah la ilaha illallah. Cuma keranten kecuali la ilaha illallah la kan benten. Wong dia sudah la ilaha terus kok kapundhut. Itu semoga masih masuk dalam kategori mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalimatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Dan ini keistimewaan lek ten thariqat kan diajari. La ilaha illallah itu diantara kalimat zikir, kalimat sing paling gampang diucapakan ini kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Gampangnya ten pundi? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, lambe niki mboten usah obah. Yang kita gerakkan cukup lidah kita saja. Benten kali wawasan lintune alhamdulillah pas mim mingkem, berarti lambe kadang mengo kadang mingkem. Allahu akbar pas ba nggih mingkem, berarti kadang mengo kadang mingkem. Subhanallah sampai ba mingkem, berarti mengo mingkem. Tapi coba la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah lafam BV lambe niki meneng. Sing diobahaken mek napa dok? Mek lidah dok. Coba lek mboten percados, kula pimpin satu kali panjenengan tirukan 1000 kali. Terus kula tinggal wangsul ya. Sepindah mawon. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Alih dirasakan la ilaha illallah. Terakhir la ilaha illallah. Lambe obat apa mboten? Lek obat tambah elek, Pak. Lah iya kan elek. Yang perlu kita gerakkan cuma lisan kita saja. Ini apa rahasianya? Insya Allah ini kemurahanipun Gusti Allah. Siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi nazak fisik, dalam keadaan lemah. Sakarat itu dari kata sakar, mabuk, antara sadar nggak sadar. Semoga ketika itu meskipun fisik kita lemah, kesadaran kita lemah, keyakinan kita tetap kuat untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kadang tiang disanjang ngeten protes, Ustaz, mek ngomong la ilaha illallah ngobano ilat ae kok jari abot. Iya, kita mengatakan itu karena kita sedang sehat, masih sehat. Tapi kalau dalam kondisi sakit parah, untuk menggerakkan lisan ini sudah menjadi pekerjaan berat. Tapi keyakinan, track record selama ini. Mungkin akan muncul pertanyaan. Lah kalau mengucapkan la ilaha illallah gampang, tapi coba kita perhatikan. Panjenengan dampingi tiang nazak, panjenengan dampingi tiang sakaratul maut. Pertanyaannya, meskipun mengucapkan la ilaha illallah gampang, tapi apakah semua orang bisa mengucapkan di akhir hayatnya, bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tidak semuanya. Berarti rahasianya apa? Ini harus kita cari jawabannya. Ternyata ilah itu apa? Ilah itu menurut pengertian zahir, ilah itu Tuhan. Tapi menurut pengertian maknawi, pengertian hakiki, ilah itu apa? Ilah itu ternyata segala sesuatu yang kita nomor satukan. Berarti la ilaha illallah tidak ada yang patut kita nomor satukan kejaba Gusti Allah. Nggih monggo, setiap hari yang selama ini kita nomor satukan siapa? Wonten tiang tokone luaris sampai gak sembayang zuhur, sampai gak sembayang asar, kulaan ngalor ngidul. Dia boleh mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau sholatnya dikalahkan oleh tokonya, akhirnya lisannya boleh mengatakan la ilaha illallah,
Tapi kalau yang dia utamakan toko, akhirnya la ilaha illa toko. Wonten lari seneng bal-balan yubalbilu bal-balan. Bal-balan, Kanjuruan jam 10 wis budal. Jam 12 wis budal. Sadurunge asar wis mlebu stadion. Mereka boleh mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau yang dia utamakan bal-balan sampai ngalahkan kewajiban sembahyang, dia mengutamakan bal-balannya, berarti la ilaha illa bal-balan. Kalau nanti disanjangi abah kula, lek nyenengi apa ayo aja nemen-nemen, cek gak dadi pangeranmu. Lho napa ya, Bah, napa masa kula nyembah hobi kula? Enggak, kamu menomorsatukan hobimu, itu kamu sudah menyembah. Gusti Allah dawuh, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Dalam ayat lain, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau wahai Muhammad tidak mengetahui, tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mempertuhankan hawa nafsu bukan berarti rukuk, sujud dan hawa nafsu, tapi nuruti hawa nafsu itu sudah mempertuhankan hawa nafsu. Keleresan tangga kula niki wonten sing seneng manuk. Lek cara Malange, cara manuk diwalik napa? Kunang. Kira si abah kula, "Ton tanggamu iku suweneng nang kunang." Tanggane berangkat nang masjid, wonge ngetokno kunang. Wong-wong mudhun teko masjid, tanggae dhewe ngedusi kunang. Akhirnya kunam, akhirnya la ilaha illa kunam niku. Berarti mugi-mugi selalu yang kita nomor satukan Gusti Allah dalam rangka mendidik anak, berkeluarga. Kita nomor satukan mereka, sehingga kapanpun kita wafat kita dimampukan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma amin. Nomor kali betul napa-napa sebenarnya kalau cuma Allah karena lihat kondisinya sudah untuk mengucapkan kalimat yang lebih panjang itu sudah kesengkan. Allah, semoga itu sudah menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan dan itu sudah baik. Tapi kalau mau yang ideal, cari yang maksimal adalah la ilaha illallah, lek saged malih ditambahi Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inggih, nomor kali cawisan, sandingan iki nggih. Lek nomor 3 kalau wau geni, jadi geni. Kula lek nyimpulaken ngeten, kalau kita melihat tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Jawa, kita tidak boleh cepat membenarkan, tapi juga jangan terlalu cepat menyalahkan. Dilihat alasannya dulu. Kalau alasannya tidak mistis, tidak tahayul, tidak khurafat, tidak masalah itu. Dan rata-rata tradisi yang dianggap bermasalah di tengah masyarakat kita itu bukan inti tradisinya, tapi keyakinannya. Keyakinan inilah yang kemudian dikikis sedikit demi sedikit oleh Mbah-mbah Wali Songo. Kalau kita melihat konsepnya dulu, wonten tradisi candi. Akhirnya kali Mbah Wali Songo tetap candi ini tetap wonten, tapi jenenge diganti gapuro dari kata ghafuro. Tiang Jawa seneng sesajen, teneng damel masakan terus dikirim ten pundi, diganti misalnya dengan tradisi kupatan, tradisi terteran, wonten riyo jerone wonten beras dicampuri toyo digodhog dadi lontong. Ternyata keyakinannya yang diubah. Diubah gimana? Cek gampang jaluk sepuro, cek gampang maringi sepuro. Gampang memberikan maaf dan gampang minta maaf. Makanya kupat tirose ngaku lepat. Terus lontong olone nganti kotong. Akhirnya aku ngaku salah, sama nis mangan lontongku. Ayo sepuroan aku. Saya napa mboten? Saya. Tapi mboten usah lebay-lebay jenengan. Engko sing wedok njaluk sepuro, ya aku kupat, aku apem nggih. Apem itu kan afun tidak sih? Afun maaf. Mboten usah, ya aku apem ya yo. Jenengan jawab, ya Bu, aku ya lontong. Ini mboten usah. Itu cuma keyakinan-keyakinan yang dulu mungkin ada keyakinan yang salah di situ. Pangapunten kula mboten semerap lek cethik geni mara panas ngoten. Wong kula nggih dereng nate sedo. Apa wonten sing tahu rasakaken itu.
Tapi yang jelas orang itu disiksa merasa kepanasan tergantung amal perbuatannya. Lah kalau kemudian mek cetik geni terus panas, ya mending digambyur kali toyo cek adem. Tapi memang ada alasan lek mangke panjenengan maos nyiram nyekar niku. Nyekar itu juga kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu karena iktidaan biburudatil madja. Karena supaya ada makna dingin di situ. Makanya disiramkan air bunga itu. Ada makna dingin. Entah wallah alam apakah kemudian alasannya lek moro dicetik genini moro krasa panas wallahu alam. Manten wonten sandingan. Sandingan nggih sing dahar akhire sinten niku? Dibucal ngoten berarti nggih. Didahar. Dapat cawis no? Cawis. Akhirnya apem niku sing dahar sinten nggih? Ingkang gesang. Napa? Ingkang gesang damel sarapan. Ya alhamdulillah berarti wonten sing dahar nggih. Mboten mubadir. Kalau masih banyak di situ serahkan pada kelompok GAM. GAM niku gerakan anti mubadir. Ayo nekno atau GAM gerakan asik makan. Ya intinya kalau kemudian ngeten, mboten enten tahayul, mboten enten khurafat, mboten enten sesuatu yang bersifat mistis. Itu tidak mengapa. Contohnya misalnya ari-ari. Ari-ari ini kan ditanam, dicuci, ditanam, mantun ngoten diparingi kembang, terus ndure paringi kurungan, kurungane ten lebete diparingi lampu. Itu kalau alasannya memang masuk akal, logis atau mungkin juga medis, mboten masalah. Ari-ari kenapa ditanam? Jangan sampai dibuang di sungai, nanti terjadi pencemaran sungai. Kenapa dikasih bunga? Kenapa dikasih lampu? Cek mboten dieker-eker PT atau dieker-eker kucing. Lawani kucing napa? Sing alus no, sok. Kere mbek ere double kuir. Asu ese double. Cara alusnya napa asu niku? Segawon. Ya, segawon. Cek mboten dieker-eker segawon. Itu kan berarti meskipun orang Bali dia juga punya tradisi untuk menanam masyimah itu. Menanam ari-ari, tapi bukan berarti mirip, tak mesti ada alasannya. Yang bermasalah rata-rata memang sekali lagi keyakinan itu. Tapi lek saged dilogis mboten masalah. Meteng kok bangun omah, gak ilok sampean meteng bangun omah. Nggih mesti ae meteng-meteng kok bangun. Oh menek ondo lak bala-balik ceblok tiang meteng ya. Atau mungkin secara medis. Secara medis diamati. Orang kalau bangun rumah mungkin catnya baru. Mungkin cat itu mengandung zat apa yang kalau dihirup orang yang sedang hamil mungkin berbahaya. Kalau bisa dilogika secara seperti itu, makanya tadi di kalimat pertama kita katakan kalau melihat tradisi jangan cepat menyalahkan, jangan cepat membenarkan, diteliti dulu. Diteliti dulu apa keyakinannya. Kadangkala yang salah itu keyakinan itu. Jangan sampai ngeten. Jangan sampai tatoyur. Tatoyur itu tiaroh. Dari kata toirun. Toirun itu burung. Burung niku wau manuk. Manuk niku burung, burung niku manuk. Tiaroh itu keyakinan, untung rugi berdasarkan tempat tertentu, kejadian tertentu atau waktu tertentu. Mboten angsal. Hari sial, tempat sial, itu mboten angsal. Semuanya khairihi wa syarrihi itu datangnya dari Gusti Allah. Niku sing mboten angsal. Tatoyur itu dari kata tatoyur atau tiaroh itu berasal dari keyakinan orang jahiliyah. Kenapa dikatakan tiaroh yang artinya adalah burung? Kranten ngeten singen ngeten. Tiang jahiliyah lek badhe berangkat nyambut damel. Niku ngeculaken manuke. Manuke dhewe. Diculaken ngeten. Terus ditingali. Pas diculaken iki manuk miber ten pundi? Lek miber ten tengen, oh ini hari keberuntungan saya. Berangkat nang pasar, berangkat dagang, saya akan banyak dapat untung. Buktine manuk sing tak culno mibere nang sebelah tengen. Tapi lek manuk diculaken kok miber ten sebelah kiwa, oh ini hari sial saya. Ini hari sial saya. Buktinya manuk sing tak culno miber nang sebelah
kiwa. Itu namanya tiarah. Kanjeng Nabi dawuh at-tiyaratu syirkun. Keyakinan seperti itu adalah sebentuk kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Kadang tiang Jawa tasih wonten sing yakin kados mekaten yang dulu pernah kita ceritakan. Tiang-tiang pesisir pantai niki lek badhe berangkat ten laut, badhe pados ulam, niki kan berangkatnya dalu-dalu. Nah pas berangkat dalu niki ditingali. Pas ditinggal bojone sing wedok mang turune miring nang sebelah ndi. Lek pas ditinggal bojone miring nang sebelah tengen, oh engko pancingku, joloku tak uncalon nang sebelah tengen. Engko akeh iwake. Buktine bojoku pas tak tinggal turune miring nang sebelah tengen. Lek ditinggal miring nang sebelah kiwa, oh joloku pancingku tak uncalon nang sebelah kiwa. Buktine bojoku tak tinggal pas miring nang sebelah kiwa. Tapi lek ditinggal bojone pas melumah, gak sida budal. Mancing gini ae. Yai maksudnya berarti gini, tergantung niat kan Yai. Keyakinannya gitu. Karena yang sering terjadi niku tiang-tiang masang cawisan itu kalau kali ngeten nyawisi Mbak. Nah, padahal nyawis niki lho, nyawis niki lho. Nyawis ini menyiapkan. Berarti kalau sudah semacam itu kan tahayul tadi. Nggih, karena memang ada riwayat mereka itu rohnya akan kembali, tapi makanan mereka sudah bukan makanan apem secara zahir seperti itu. Yang memang kan ten Basul Masail wonten sing mengkaji saben malam Jumat ahli. Itu ternyata mereka ada keterangan riwayat yang mereka memang kembali. Tapi mboten waro disuguhi napa ngoten. Akhirnya nggih wau serahkan pada gerakan anti mubadir niku. Berarti kalau niatnya tidak untuk menyediakan yang meninggal enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dimakan sendiri. Menyediakan berarti tahayul. Okay. Kemudian menyambung dari yang ditanyakan tentang geni api tadi, memang di sini tradisinya begitu ya itu. Bahwasanya kalau ada orang meninggal malam itu biasanya dikasih cemplung atau lilin biasanya. Nah, itu kalau dulu ketika masih belum ada lampu ya, bahkan sekarang masih berjalan semacam itu. Semacam itu apa termasuk tahayul atau bukan? Terima kasih ya. Lek cempluk niku alasane napa? Mungkin dulu penerang untuk yang sudah meninggal mungkin ya saya enggak. Jalan. Ya enggak tahu ya, mungkin dari dulu adanya sudah semacam itu gitu ya. Nggih, kalau simbol bagi orang yang masih hidup enggak apa-apa. Simbol bagi orang yang masih hidup iki lho sing delok awake dhewe iki ya sing delok geni iki awake dhewe. Cempluk iki awake dhewe. Mandar engko ya kuburane awake dhewe mara padang gitu. Tapi bukan berarti itu yang akan menerangi cempluk itu yang akan menerangi sinten? Menerangi orang yang meninggal dunia. Sudah bukan itu. Ya amal ibadahnya selama ini Quran yang akan menjadi temannya Munisa, kemudian Allah waj'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri, doa kita cahaya, bukan cempluknya itu. Jadi kalau nasihat buat kita oke lah, tapi bukan itu yang akan menerangi orang. Lek memang itu menerangi gitu, dikuatai mawon ten kuburane niki genset ya. Lebetaken di rumah. Menerangi sinten niku? Menerangi mayit yang meninggal sore, malamnya itu diberi cempluk di sekitar satu di depannya itu ada cempluknya. Atau mungkin gini ya, atau mungkin memang dulu itu kan masih belum ada lampu listrik atau mungkin supaya tidak kelihatan peteng dan mungkin untuk menyelamatkan si mayat dari gangguan kucing. Gitu. Lek saged dinalar ngoten ya, saged dinalar. Kalau bisa dinalar diurut tong setong ngoten nggih mboten apa-apa. Artinya kan kita tidak cepat menyalahkan kan. Yang kedua, tafaul buat kita yang masih hidup itu. Tafaulan seperti yang dijawab ini yang tadi kita maksud itu di Nihayatuz Zen karya Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu, mengapa kita nyiram kuburan itu? Apakah dia merasa dingin kemudian? Merasa dingin di situ sehingga lek bener-bener adem ya diglontor mawon kali napa? Dibeki ngoten.
Tapi itu tafaulan saja. Rasyul qabri bima'in baridin tafaulan biburudatil madja. Hanya tafaulan bahwa air itu biasanya maknanya adalah sesuatu yang dingin. Ya harapan kita nanti kuburan kita juga dingin, boten panas. Jadi hanya untuk pelajaran buat orang yang masih hidup, simbol-simbol seperti itu. Simbol-simbol saja. Bukan berarti kemudian moro akan dirasakan panas dan seterusnya. Wallahu alam kalau memang geni niku di rumah itu pun di rumah. Oh, cek mboten cek. Akhirnya bertentangan kali mazhab niku wae berarti. Cedhek geni sing krasa panas ya. Ora ditampel ngene niku. Nggih. Intinya berarti kalau tawisan itu kalau niatnya kita untuk si mayat tidak boleh tahayul, kalau untuk disimpan untuk besok salah gitu. Nggih, kan akhirnya tidak mubadzir. Termasuk berarti yang kedua untuk cempluk atau lilin yang di depan si mayat itu ternyata lebih baik tidak usah karena sudah ada, sekarang sudah banyak listrik, kan lebih baik. Nah, mungkin saya beri kesempatan 2 pertanyaan supaya nanti tidak terlalu sore, kasihan teman-teman kita yang memerah sapi itu gitu. 2 mawon, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gua kok sing ditangkap-tangkap nggih sederek-sederek kok sing kok ini tentang kematian tentang kuburan. Kulo jenenge tangkap tentang tradisi Islam, tradisi Islam yaitu saniki sing kadose perlu dirusaken. Niku tentang pemakaian identitas Islam, misalkan kalau wanita, kalau gadis itu pakai kerudung, pakai busana muslim. Terus kalau seorang pria memakai kopiah, memakai sarung yang mencerminkan identitas kebanggaan sebagai umat Islam. Terus yang dewasa ini dalam masa sekarang ini ternyata para wanita menggunakan kerudung, menggunakan jilbab, tapi tidak cocok dengan kelakuannya, bahkan memakai kerudung sebagai tutup untuk dirinya, misalkan pakai kerudung tapi dia tingkah lakunya tetap endel gitu, tetap mekal-mekal gitu, bahkan di sawah untuk orang laki-laki kok kurang mencerminkan jiwa keislamannya. Terus kemudian untuk pakaian lelaki bahkan pakai kopiah, pakai sarung, tapi kelakuannya beliau memakai kopiah, memakai sarung tapi berjudi, tapi tetap di tempat tayupan gitu. Itu tanggapan panjenengan Bapak Yai Yok Nopo dan kami sebagai umat Islam ingin agar ada kelurusan tentang busana, tentang tradisi umat Islam ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa jam 3? Jam 3. Sebelah Masih 15 menit. Len wonten cekap Sampun. Nggih, nggih. Setunggal mawon Yai, monggo. Nggih. Oh, jenengan enten Yai niki, monggo. Ngapunten nggih Yai. Kula ngaten-ngaten mawon ningali simpul boten enten kula. Sakderengipun kula takon Yai. Niki ngeten. Kula tak cerita iki. Keluarga kula itu ngeten. Gak ada warisan sepetak tanah di ini. Keluarga saya itu ada 3. Ibu saya sama kakaknya perempuan sama adiknya lagi. Tanah sepetak ini dibagi 3 dia. Katakanlah ini 15 meter kali sekian, ini dibagi 5 meter, 5 meter sekian. Kemudian yang punya ibu saya ini dijual, terus kakaknya juga ikut dijual. Kemudian yang adanya tidak dijual, ditepati. Namun kemudian hari dijual juga sekian meter, sehingga ditempati hanya kurang lebih 3 meter saja untuk tempat tinggalnya. Jadi suratnya tadi atas nama 1 nama.
kemudian sama ibu dan kakaknya nanti dijual sama bapaknya namanya B, kemudian selanjutnya sama bapak yang bernama B ini tadi dijual lagi ke orang lain yang namanya N. Kemudian di sini muncul permasalahan. Yang saya tanyakan, pembayaran pajaknya ini dibayar oleh si pembeli yang terakhir ini. Kemudian yang punyanya pabrik tadi karena sudah meninggal otomatis itu ke saya. Saya katakan itu tadi tidak ada yang saudara lain. Jadi ditanya ke saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Islam berhubungan dengan pajak yang dibayar oleh orang lain? Saya katakan orang lain yang pembeli. Tadi gitu. Kira-kira gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung secara singkat 10 menit nggih. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, Islam itu agama luar dan dalam. Luarnya harus baik, dalamnya juga harus baik. Percuma luarnya baik tapi dalamnya tidak baik, atau dalamnya baik tapi luarnya tidak baik. Semua berusaha untuk memperbaiki luar dan dalamnya. Artinya yang pakai jilbab seharusnya juga harus berikhtiar untuk menjadi orang baik. Itu pun juga tidak bisa menjadi alasan aku gak jilbaban sik, aku sik kotor, aku sik durung genah, nggih mboten saged. Harus ketika dia berusaha akhlaknya baik, luarnya juga harus baik. Maka apa yang panjenengan risaukan itu juga memang kita risaukan bersama. Kopiahan tapi sik banting gaplek nggih. Kalau dulu kopiah kaji ini identitas yang sangat luar biasa, tapi kadang ya sekarang sudah tidak lagi. Dulu ada model pakaian lek ten kampus kula niki kadang jilbaban tapi udele ketok nih. Itu model pakaian lalu blind. Delok dhuwur gawe jilbab lah iki apik. Delok isor ketok udele lo blind. Kan dia lalu blind. Ya intinya luar harus baik, dalamnya juga harus baik, dan kita berusaha untuk mengarah ke itu semuanya, zahiran wa batina, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, masalah waris ini bisa panjang kali lebar kali tinggi, tapi intinya semua diusahakan ada hitam di atas putih. Kalau sudah dibagi 3, seharusnya suratnya juga 3 gitu. Karena generasi kita nggak masalah, tapi generasi anak, generasi cucu, kalau namanya masih atas nama orang tertentu, itu nanti yang kadang bermasalah. Termasuk nanti ketika misalnya harus bayar pajak. Pajak jual beli, tentu yang dia beli itu yang mana? Jangan membayar pajak semuanya kan, ngeten ya. Tapi pajak tanah yang dia beli. Sekarang itu intinya ngeten. Intinya sekarang hitam di atas putih, dan semua akad yang ada, akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad apapun dalam agama kita, supaya jelas iki teke sapa. Lah aku mek tuku iki tok kok bayar pajaknya kabeh misalkan karena SHM-nya seperti itu. Itu pun nanti ya perlu dikaji lebih lanjut apakah itu benar waris atau tidak kalau dibagi rata, padahal laki-laki sama perempuan jatahnya beda. Ini yang kita katakan pembahasannya bisa panjang. Tapi intinya yang panjenengan tangletaken kok bayar pajak kabeh ngoten ya. Kok orang lain itu. Nggih. Ya seharusnya pajak itu yang dia dibebankan kepada dia, yang terkait dengan dia. Adapun surat yang masih belum dipecah itu masalah teknis saja untuk segera diselesaikan. Wallahu a'lam. Sementara seperti itu jawaban kita, karena tadi soal bercerita nih, mungkin pencernaan saya salah, tapi kurang lebih seperti itu. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.